Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Webri dari Naci Permahimsa, sebuah hutan pangan skala keluarga yang merupakan laboratorium hidup dari Green Wave NGO dalam rangka untuk mengembangkan sebuah sistem bercocok tanam restoratif yang bernama Bumi Sada. Dan kami berlokasi di Dusun Kerajaan Desa Wonosidi, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk membuat bakteri asam laktat atau laktik asid bakteria atau biasa juga disebut dengan lactobacillus. Dan bakteri ini bermanfaat bukan hanya dalam dunia pertanian atau bercocok tanam, melainkan juga dapat kita konsumsi untuk menjaga kesehatan dan dapat juga kita berikan kepada hewan-hewan peliharaan kita. Dan kemudian menurut jurnal-jurnal penelitian yang kami pelajari, ternyata bakteri ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah sebagai decomposer, yang kedua adalah sebagai probiotik, dan yang ketiga adalah sebagai bahan untuk melakukan bioremediation. Nah kawan-kawan, kalau menurut kawan-kawan informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, dan juga share kepada kawan-kawan lain yang dirasa juga memerlukan informasi dalam video ini. Nah kawan-kawan, mari segera kita buat bakteri asam laktat. Ya kan kawan, kita memerlukan sebuah alat pancing, yaitu sedikit dari air cucian beras. Nah ini air cucian beras untuk bilasan yang pertama ya. Jadi yang pertama kali diekstraksi ketika kita mencuci beras atau yang paling kental ya. Nah kemudian kita akan memerlukannya hanya sedikit saja, nggak begitu banyak karena nanti kita akan kembangkan dengan menggunakan susu. Jadi yang pertama dipancing, yang kedua adalah dibiarkan. Untuk hari ini kita akan memancing, kita akan tuangkan air beras secukupnya ya. Ini yang paling kental, nggak ada takaran pasti sih ya, paling segini udah cukup ya. Ada kemungkinan ini nyisa, oke, jadi yang ini bisa kita pakai untuk hal yang lain. Kemudian kita diamkan air cucian beras ini selama 3 hari, 3 kali 24 jam. Jadi hari ini kita buat labelnya. Hari ini adalah tanggal 6 Juni tahun 2021. Jadi nanti kita akan memproses tanggal 9 atau 3 hari lagi. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kain agar dia tetap bernafas, karena bakteri ini adalah sifatnya aerob, jadi memerlukan udara untuk berkembang. Oke, kita tempatkan di tempat yang teduh dan gelap supaya bakteri laktik asid bacillusnya atau lactobacillusnya dapat berkembang dengan baik. Ya kawan-kawan, jadi kita saat ini sudah berada pada tahapan kedua dalam pembuatan isolat laktik asid bakteria atau isolat lactobacillus. Nah, saat ini kita berada di hari ketiga semenjak kita membuat starter laktik asid bakteria atau lactobacillus ini. Nah ini adalah air beras yang sudah berusia 3 hari ya, karena Indonesia termasuk daerah tropis, maka kurang lebih 3 hari sudah siap digunakan. Salah satu tanda dari starter yang siap untuk digunakan adalah ketika baunya sudah harum, wangi tape kawan-kawan. Jadi kalau dicium aromanya sudah semriwing wangi tape. Ini tandanya sudah siap digunakan. Dan kemudian kita juga memerlukan bahan yang kedua, yaitu susu. Susu di sini kan bisa memakai susu apa aja, termasuk susu segar atau susu UHT, ataupun bisa dicoba menggunakan susu bubuk. Nah ini adalah media untuk mengembangbiakkan dari laktik asid bakteria atau bakteri asam laktat atau biasa disebut juga sebagai lactobacillus yang kita pancing dengan menggunakan air beras. Nah, untuk
kesempatan kali ini saya memiliki 2 liter susu kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan bisa mencoba menggunakan dengan ukuran apapun, bisa seliter, bisa 2 liter, bisa 3 liter dan lain sebagainya. Tapi yang pasti untuk starternya isolat ini kawan-kawan memerlukan starter kurang lebih minimal ya, minimal supaya jadi kita perlu 1/10 dari susu. Nah, sekarang mari kita masukkan starter dari laktik asid bakteria atau bakteri asam laktat ini ke dalam susu, sehingga nanti kita bisa menghasilkan serum Lactobacillus yang akan kita gunakan sebagai bahan pembuatan dari isolat Lactobacillus. Oke, kita masukkan ya kawan-kawan ya. Nah, kalau di sini secara fisik selain aromanya yang sudah wangi tape, ini kawan-kawan kalau bisa, ini kan kita bikinnya tanggal 6 kemarin ya, kita sekarang sudah tanggal 9. Ini sudah wangi tape. Nah, nanti kawan-kawan juga bisa melihat di sini ada semacam seperti lapisan film ya di atasnya, di lapisan paling atas. Dan di bawahnya ada semacam sedimen atau ampasnya ya. Tapi kita nggak akan pakai ampasnya, jadi kita cukup memakai larutan yang agak bening ya. Sekarang kita masukkan kurang lebih 1/10 dari susu yang ada. Kita bisa mengaduk atau dia biasanya juga sudah bisa mencampur sendiri ya. Kita goyang-goyangkan saja ataupun diaduk juga nggak apa-apa, cuma goyang aja supaya mereka bisa tercampur. Karena saya lupa untuk membawa sendok. Setelah itu kita tutup dengan kain yang tadi nggak apa-apa, kain yang kita pakai tadi nggak apa-apa ya. Nah, hari ini jangan lupa dikasih label ya. Kita ini membuat pembuatan serum dari laktik asid bakteria atau bakteri asam laktat atau bisa disebut juga sebagai lactobacillus. Nah, ini kita pasang, kemudian kita tutup dengan menggunakan kain yang bersih supaya bisa bernafas, dan kita letakkan di tempat yang gelap. Oke, kita akan gudangkan selama kurang lebih 3 hari atau tergantung cuaca ya. Kalau misalnya cuacanya hangat bisa lebih cepat, atau kalau misalnya cuacanya dingin bisa lebih lambat. Tapi yang pasti kita memerlukan kurang lebih 3-5 hari tergantung pada suhu, dan tandanya sudah siap dipanen adalah ketika serumnya sudah terpisah dari keju di atasnya ya, mengeras gitu di atasnya seperti keju, dan bukan seperti, memang itu adalah kejunya, dan nanti terpisah. Kalau saya besok baru, kalau kita panen baru bisa menjelaskan, kalau sekarang mungkin nggak bisa menjelaskan ya. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan, kita tunggu sampai terpisah antara whey dan curd-nya atau keju dan serumnya. Halo kawan-kawan, di sini ada Webri dan saat ini tanggal 12 Juni tahun 2021 dan saatnya kita memanen serum laktik asid bakteria atau bakteri asam laktat atau yang biasa disebut dengan Lactobacillus. Nah, ini adalah campuran antara susu dengan air cucian beras yang sudah didiamkan selama kurang lebih 3 hari sebelum dicampurkan ke dalam susu. Nah, kalau kawan-kawan ingin melihat, saya akan tunjukkan. Ini kita membuatnya kemarin tanggal 9 Juni tahun 2021, dan di sini seperti yang saya sampaikan, kita akan melihat bahwa cairan yang kemarin bercampur menjadi satu sekarang terpisah menjadi 2 macam. Yang pertama adalah curd atau keju. Jadi ini adalah keju kawan-kawan. Beberapa orang membuat ini juga memakan kejunya, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakannya sebagai bahan asam amino, nantinya kita sisihkan. Dan serum yang akan kita panen adalah yang
nampak jernih ini. Sebenarnya nggak jernih ya, tetap warnanya putih keruh, tapi dia lebih jernih dibandingkan kejunya. Jadi kejunya mengumpul ke atas. Jadi mirip sekali dengan pembuatan kefir kawan-kawan. Dalam pembuatan kefir, jadi starter kefirnya itu kita campur dengan susu kan. Nah ini juga sama. Cuman bedanya adalah kalau starter kefir berarti kan starter kefir ya yang granulnya. Sedangkan kemarin yang kita pakai adalah air cucian beras yang sudah didiamkan selama 3 hari. Dan kita akan memerlukan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah botol. Ini kita gunakan untuk menyimpan serumnya yang bawah ini. Kemudian kita juga memerlukan kontainer lain untuk menyimpan kejunya kawan-kawan, yang akan kita gunakan sebagai bahan pembuatan asam amino ke depannya. Kemudian selain itu kita memerlukan karet dan juga kapas untuk penutup botolnya, karena penyimpanan isolat ini atau serum ini itu diperlukan udara karena mereka adalah bakteri hidup yang bernafas dan memerlukan oksigen. Dan kemudian kita juga memerlukan 2 alat ini sebagai alat bantu untuk mengambil keju yang ini kawan-kawan. Oke, jadi kita mulai saja ya. Pertama-tama kita iris kejunya ya kawan-kawan ya, supaya memudahkan kita untuk mengambil. Kita jadikan 4 atau sesuai selera kawan-kawan. Kemudian tinggal kita scoop aja. Semisal pun kecampur sama serumnya juga nggak apa-apa kawan-kawan, akan bagus juga. Kita juga akan memerlukan serumnya ketika membuat asam amino, jadi nggak masalah, kan lebih bagus. Oh ya kawan-kawan, jadi lupa, jadi kita juga memerlukan alat yaitu saringan kawan-kawan. Dan mohon maaf, ini saringannya, ini saringan lama tapi ini sudah bersih kok. Ini memang sisa-sisa kopi ya kawan-kawan, jadi udah lama, udah bertahun-tahun, tapi kita yang penting kita bersihkan dengan baik. Kita akan menyaring serum, kita pisahkan dengan kejunya, kita tuangkan saja. Ya, ini sama persis kalau kita lagi nyaring kefir ya kawan-kawan. Penuhannya kawan-kawan, saya akan coba carikan kontainer yang lain. Ya kawan-kawan, jadi saya akan tambahkan kontainer kecil di sini. Jadi kita akan menuangkan sisanya di sini. Dan kelebihannya akan saya tuangkan di sini supaya bisa bernafas. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah hasil pemanenan kita pada sore hari ini waktu Wonosidi. Kita memanen 1 kontainer keju yang akan kita pakai buat pembuatan asam amino, dan kemudian hampir 2 liter dari serum laktik asid bakteria atau bakteri asam laktat atau biasa disebut dengan lactobacillus. Oke, dan sekarang kita akan menutup dengan, boleh pakai tisu, boleh pakai kain bersih, boleh pakai kapas. Nah, saat ini saya akan menggunakan kapas saja, dan kemudian disimpan di tempat yang teduh seperti itu, kalau bisa gelap ya, kurang lebih seperti ini. Ini boleh ditutup pakai ini, tutup yang tadi. Kawan-kawan, ini adalah hasil panen kita pada sore hari ini. Kita akan memproses pada tahapan berikutnya besok, karena ini sudah sore, jadi kita akan melakukan hal yang lain. Untuk penyimpanan serum yang tidak langsung diubah menjadi isolat, kawan-kawan bisa menyimpannya dalam lemari pendingin ya kawan-kawan. Dan kalau ingin memasang penutup botol untuk mencegah cairan lain masuk ke dalam botol, pastikan penutup botolnya itu dilonggarkan dulu agar udara bisa masuk ke dalam botol. Dan tentang bagaimana membuat isolat bakteri asam laktatnya,
kemudian cara menggunakannya, serta bagaimana membuat asam amino, linknya akan saya letakkan di kolom deskripsi video kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan sampai jumpa.